Liverpool tertarik pada gelandang PSG Leandro Paredes. Jurgen Klopp telah melihat fakta bahwa timnya memiliki awal yang sangat mengecewakan musim ini. Liverpool juga kehilangan sejumlah pemain kunci yang absen karena cedera, dan lini tengah adalah area yang paling terdampak. Thiago Alcantara, Curtis Jones, dan Alex Oxlade-Chamberlain absen, dan ada berita buruk lebih lanjut pada hari Senin, ketika klub mengkonfirmasi bahwa Naby Keita mengalami cedera dalam pelatihan. Terlepas dari desakan para fans, pelatih asal Jerman tersebut menyatakan bahwa Liverpool tidak akan melakukan pembelian pemain baru dengan panik. Situasi cedera telah memburuk sedemikian rupa sehingga bisa saja hierarki Anfield dapat dipaksa pindah sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Ketika spekulasi terus berlanjut tentang siapa yang bisa didatangkan oleh Liverpool, CalcioMercato.com pun melaporkan bahwa mereka tertarik pada gelandang PSG berusia 28 tahun Leandro Paredes. Pemain internasional Argentina itu tampaknya tidak disukai oleh manajer baru Christophe Galtier, sehingga ia bisa meninggalkan ibu kota Prancis itu pada musim panas ini. Ada juga AS Roma dan Juventus dilaporkan tertarik. Liverpool pasti harus mencari penandatanganan untuk memperkuat opsi lini tengah untuk klub sebelum jendela ditutup. Paredes tidak benar-benar cocok dengan profil jenis penandatanganan yang akan dilakukan Liverpool di bawah FSG. Meskipun dikaitkan, penandatanganannya tetap tidak mungkin terjadi. Mbappe tidak pernah minta PSG untuk lepas Neymar. Mantan pemain sayap Paris Saint-Germain Jérôme Rotten mengatakan bahwa penyerang Kylian Mbappe tidak meminta Parisien untuk melepas Neymar di jendela transfer yang sedang berlangsung. Bintang Prancis menandatangani kontrak 3 tahun di Parc des Princes awal musim panas ini. Dia kembali beraksi dalam kemenangan 5-2 timnya atas Montpellier pada 14 Agustus. Dia bertengkar dengan Neymar karena tidak diberi kesempatan mengambil penalti yang dicetak pemain Brazil itu. Hal itu karena pemain Prancis itu sempat gagal mengeksekusi penalti di laga tersebut. Manajer PSG Christophe Galtier mencoba menenangkan situasi dengan menegaskan bahwa keputusan penalti harus dihormati. Namun, pemain Brazil itu menambah ketegangan dengan menyukai tweet kontroversial yang melibatkan Mbappe setelah laga tersebut. Setelah kemenangan, jurnalis investigasi Romain Molina melaporkan bahwa penyerang berusia 23 tahun itu telah meminta petinggi klub untuk memfasilitasi kepindahan musim panas untuk Neymar, yang sebenarnya tidak benar. Berbicara di RMC, Rotten berbagi info tentang keretakan antara kedua penyerang tersebut. Kylian tidak meminta apa-apa, masalahnya jelas dan bukan saya yang mengatakannya. Bagaimanapun, saya mengenal Kylian sedikit lebih banyak. Dia tidak akan pernah melakukannya. Saya akan mengatakan namanya Kylian Mbappe, karena setelah itu kami akan saling berbicara. Saya memanggilnya Kiki, dan saya tidak akan pergi berlibur dengannya karena suatu alasan. Dalam keadaan apapun, dia tetap profesional sebagaimana dia. Meminta pemain pergi bukanlah cara dia bekerja. Christophe Galtier dianggap berhasil maksimalkan kapasitas Messi dan Neymar. Mantan pelatih Paris Saint-Germain Fahid Halilhodzic memuji Christophe Galtier dan bagaimana dia berhasil memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh pemain-pemain bintangnya seperti Lionel Messi dan Neymar. Fahid Halilhodzic berbicara kepada L'Equipe pada hari Minggu setelah Paris Saint-Germain mengalahkan Lille 7-1 di Stade Pierre-Mauroy. Pria berusia 69 tahun itu menyatakan bahwa taktik 3-4-1-2 yang diterapkan oleh Christophe Galtier sejak kedatangannya sangat ideal untuk para bintang PSG. Neymar bermain lebih tinggi dan meminta bola di kedalaman yang diberikan Lionel Messi kepadanya. Pemain Argentina itu tampil sebagai nomor 10 dalam permainan sederhana dan interval. Saya juga merasa dia lebih pintar. Dia membawa bola lebih sedikit daripada di Barca. Messi adalah sebuah sekolah sepak bola.
Di posisi ini, dia lebih berpikir untuk membantu Neymar dan Mbappe daripada mencetak gol dan memikirkan Ballon d'Or. Ini hal baru yang saya lihat malam ini. Meskipun Galtier sejauh ini melaksanakan pekerjaannya dengan baik di Liga 1, ia akan lebih dinilai terkait apa yang bisa dilakukannya untuk PSG di Liga Champions. Meskipun demikian, Halilhodžić merasa bahwa PSG memiliki semua hal yang diperlukan untuk akhirnya memenangi Liga Champions musim ini di bawah asuhan Galtier. Skuad ini sejauh ini adalah yang terbaik di dunia. Setelah itu, ini juga masalah hubungan sosial antara para pemain. Mereka harus disatukan dalam sebuah proyek bersama, sehingga setiap orang mengesampingkan ego mereka, dan tetap berada di level ini, dan dalam semangat kolektif ini. PSG beri peringatan keras kepada Sergio Ramos. Klub raksasa Liga Prancis Ligue 1 Paris Saint-Germain dilaporkan memberikan peringatan keras kepada bek tengah andalannya yakni Sergio Ramos. Menurut L'Equipe, PSG telah memperingatkan Sergio Ramos karena sang pemain sedang mencari persaingan. Namun ia tetap dianggap sebagai pemimpin di ruang ganti. Bek asal Spanyol itu telah melupakan cedera yang terus-menerus menghalanginya untuk tampil secara teratur selama tahun lalu dan telah mengambil langkah maju. Ia berdiri sebagai salah satu bagian terpenting dari sistem 3 bek tengah Galtier dan semakin menonjol di ruang ganti. Faktanya, bahkan sang pelatih secara konsisten selalu menegaskan pada saat konferensi pers bahwa penting untuk memiliki pemain seperti Sergio Ramos. Alasannya tak lain adalah untuk lebih dekat dengan tujuan prioritas sang raksasa Prancis yakni memenangkan trofi Liga Champions. Terlepas dari kepemimpinan dan hierarki Sergio Ramos dengan PSG, klub masih terus berupaya menandatangani bek anyar untuk menyaingi bek Andalusia tersebut. Menurut L'Equipe, penasihat olahraga baru PSG bernama Luis Campos telah memperingatkan Sergio Ramos bahwa mereka sedang mencoba merekrut bek tengah lain dengan tujuan meningkatkan daya saing dalam tim. Hal itu tidak mengganggu Sergio Ramos, melainkan sebaliknya, karena hubungan antara Spanyol dan Portugis terjalin sangat baik. Bentuk fisik Ramos yang baik telah memungkinkannya untuk mengambil alih kemudi ruang ganti pada saatnya nanti. Kita lihat kejadian di pekan lalu misalnya. Saat itu ada ketegangan yang ditimbulkan antara Kylian Mbappe dan Neymar akibat hukuman penalti. Mantan pemain Real Madrid itu pun kemudian menjadi penengah antara keduanya untuk menertibkan skuad.